Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini pertemuan pertama kalian setelah penjurusan ya di semester 4. Jadi setiap bidang ilmu itu banyak ada gunanya masing-masing ya. Jadi kalian sudah mulai saat ini kalian sudah mengarahkan diri kalian nanti ke depannya setelah lulus mau jadi apa. Ya. Mungkin kalau dari awal mungkin dari masuk manajemen masih bingung. Di pengantar kan ada pengantar manajemen manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Nah, dari situ kalian sudah bisa menentukan minat kalian mau kemana ya. Jadi nanti lulus kalian mau apa sudah harus jelas dari sekarang. Itu startnya mulai dari sekarang ya. Lulus startnya dari semester 1, cuma karena penjurusan di sini kalian berarti bidang SDM-nya di perdalam. Oke, jadi untuk semester ini saya membawakan mata kuliah perpajakan ya. Jadi perpajakan ini sangat penting bagi pembangunan di Indonesia. APBN juga, untuk APBN kita lebih kurang 85% itu dari pajak ya pendapatannya. Nanti dari pendapatan baru didistribusikan untuk pembelanjaan negaranya. Nah, itu betapa pentingnya untuk kalian mempelajari pajak bagi anak-anak SDM, pemasaran maupun keuangan. Di SDM berarti nanti pokoknya kalian nanti di perusahaan, di bagian personalia menentukan gaji. Nah, gajinya itu nanti juga ada potongan PPh pasal 21 untuk karyawan. Nah, kalian harus paham juga ya. Jadi untuk pajak macam-macam ya. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN. Kalau pajak penghasilan tadi PPh namanya ya. Jadi pajak macam-macam. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita pelajari di perpajakan ya. Jadi, oh ya, untuk ini pengantar saja dulu ya. Jadi kesepakatan kita kontrak kuliah dulu. Jadi untuk nilai-nilai biar nanti tidak ada yang protes lagi. Jadi untuk penilaian tetap ya. Kalian masuk minimal 75% ya. Kemudian penilaian batas nilai A sudah 91 ya. 91 sekarang kalau dulu 92 ya. Sekarang turun jadi 91 lagi. Sebelumnya 91, kemudian naik 92, sekarang turun 91 sudah dapat A. Jadi kalau 90,99 belum dapat. Jadi mutlak harus 91 baru A. Kalau 90,99 berarti B plus ya. Ini masih B plus dan seterusnya. Jadi kalau C itu tidak enak dilihat kalau C. Jadi usahakan untuk mata prodi kalian minimal B. Walaupun lulus C ya. Nah, ini juga mumpung kalian masih di awal, diperhatikan dilihat lagi nilai-nilai kalian untuk mata kuliah universitas itu minimal B ya. Jadi kalau ada bahasa Indonesia Pancasila C harus ulang kalian. Nanti saat skripsi kalian terbentur nanti saat pengujian skripsi. Ya, jadi dilihat lagi mata kuliah universitas di Pancasila, budaya, bahasa Indonesia itu minimal B. Kalau C harus ulang, walaupun C plus. Tapi kalau mata kuliah prodi, C sudah lulus. Ya, jadi seperti manajemen, pengantar manajemen dan sebagainya, pokoknya prodi ya. Atau Pancasila, saya yang ngajar perpajakan minimal kalian dapat C sudah lulus. Ya. Tapi C tidak enak dilihat ya, misalkan dapat B minimal. Jadi untuk perpajakan sendiri sebetulnya itu kontribusi ya, kontribusi wajib ya bagi warga negara, baik OP itu orang pribadi maupun badan. Jadi di pajak itu ada istilahnya wajib pajak ya, wajib pajak ini ada OP maupun badan. Ya. Kalau OP pribadi, individu, saya, Toto misalnya, atau Samsul, itu OP ya. Jadi wajib pajak OP. Kalau badan seperti CV, PT, koperasi dan sebagainya itu badan ya. Jadi wajib pajak kita bedakan ada dua P dan badan.
Jadi pajak sendiri artinya kontribusi wajib baik oleh OP maupun badan yang harus dilaksanakan ya, baik OP maupun badan, sifatnya wajib berdasarkan undang-undang. Jadi kewajibannya berdasarkan undang-undang, ada dasarnya. Jadi orang pajak tidak bisa semena-mena memajaki kita ya, jadi harus ada undang-undangnya. Jadi kontribusi wajib baik OP maupun badan yang digunakan oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat ya. Jadi pajak ini untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi nanti ada batasannya kapan bisa kalian menjadi wajib pajak ya. Kalau sudah wajib pajak berarti kalian harus memenuhi syarat hak dan kewajiban. Jadi kemudian kalian mendapatkan hak dan kewajiban. Kalau tidak memenuhi kewajiban berarti nanti ada sanksinya ya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud subjek pajak, apa yang dimaksud dengan wajib pajak. Kalau untuk PPH ini sebetulnya saat kita lahir ini sudah jadi wajib pajak sebetulnya, potensial. Nah, karena umurnya usia belum ada penghasilan maka belum sebagai wajib pajak. Jadi kalau nanti kalian sudah mendapat penghasilan usianya cukup, berarti nanti menjadi wajib pajak PPH. Kalau individu namanya OP, kalau badan perkumpulan namanya badan. Jadi nanti untuk materinya saya share di e-learning ya. Ini masih saya buat dulu untuk kodenya ya. Ya, nanti selama di satu semester ini kita ada 11 kali pertemuan seperti biasa ya. Ditambah 1 PS dan 1 kali 1 PS seperti biasa ya. Penilaian kita di sini 35, luasnya 55, ditambah tugas itu sekitar 10%. Jadi dikumpulkan saja nanti kalau ada tugas ya. Nah ini di semester ini kita masih teori ya. Jadi teori-teori cara menghitung. Ini jenis pajaknya. Kemudian yang kita pelajari nanti tentang peraturan perpajakan apa saja. Kemudian cara perhitungan pajak dan pelaporan. Jadi di pajak itu ada 3 kegiatan itu ya. Hitung, bayar, lapor. Kita hitung, kita bayar, kita lapor. Lapornya melalui namanya SPT, kita pernah dengar, surat pemberitahuan. Nah itu untuk pengisian SPT-nya kita pelajari di praktek perpajakan. Ya. Jadi kita untuk semester ini baru aturan-aturan saja dan cara penghitungan. Jadi cara menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Nah, kita pelajari PPh 21 ini apa, PPh 22 apa, PPh 21. Ini yang umum saja ya. Jadi pasal-pasal itu sudah banyak ya. Jadi yang umum saja itu kita pelajari. Jadi ada PPh, ada penghasilan. Jadi itu penghasilan pajak yang diambil berdasarkan penghasilan seseorang. Ada PPN, pertambahan nilai. Di sini ada PPNBM. Ini yang kecil, pajak pertambahan. Pajak penjualan dan atas barang mewah. Kalau ini pajak tambahan nilai, ini pajak penjualan atas barang mewah. Jadi mungkin ada barang-barang tertentu digolongkan mewah, itu ditambah lagi pajaknya namanya pajak PPNB. Ini ada PBB, pajak bumi bangunan. Mungkin orang-orang kalian sering membayar rumah ya, setahun itu tanah dan bangunannya. Pajak bumi itu tanah bawah dan bangunan yang ada di atas tanah. Dan biaya. Jadi ini dari satu saja ya. Jadi pajak penghasilan tadi pajak yang dipungut atas penghasilan OP maupun badan. Untuk pertemuannya nanti
1 sampai ke 7 ini kita bahas mengenai pengertian pajak. Kemudian di sini masih mengenai OP ya. Ini BPH. Kemudian pertemuan 9 sampai 14 ini masuk ke badan dari badan, BPN, PBB, biar untuk buku pajaknya, sebetulnya kalau kalian kuliahnya harusnya ada buku satu kalian yang pegang buku sebetulnya. Jadi jangan hanya dari materi dari dosen saya sebetulnya. Kalau dari materi dari dosen biasanya tidak terlalu lengkap, yang sampai PT dan sebagainya itu cuma garis besarnya saja dan diterangkan. Jadi kalau kalian pas diterangkan tidak mengerti atau tidak masuk, lost nanti. Ya, harusnya ada buku pegangannya. Makanya biasanya kan di PPT-nya dosen kan ada referensinya. Nah itu salah satunya biasanya ada buku utamanya. Nah, itu harus kalian pegang seharusnya. Ya. Untuk sampai sini dulu penilaiannya, ada yang mau ditanyakan? Terlalu berat atau nanti kalau sudah pajak ini banyak hitungan sini ya. Ketua kelasnya siapa? Tetap Sarah Wisnu. Siapa? Benar enggak? Wisnu aja. Absennya sudah belum?